Video kali ini akan membahas reliabilitas kuesioner, apakah responden menjawab konsisten? Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah kuesioner yang Anda sebarkan benar-benar mengukur apa yang dimaksud secara konsisten? Jawabannya ada pada reliabilitas kuesioner. Reliabilitas kuesioner mengacu pada sejauh mana kuesioner dapat menghasilkan hasil yang konsisten jika digunakan berulang kali pada responden yang sama atau pada kelompok responden yang serupa. Dalam konteks ini, pertanyaan tentang apakah responden menjawab dengan konsisten berarti mengukur konsistensi jawaban mereka sepanjang waktu atau melalui serangkaian pertanyaan yang serupa. Sebelum itu, apa sih reliabilitas? Reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi atau stabilitas suatu alat ukur seperti kuesioner, tes, atau instrumen penelitian dalam menghasilkan hasil yang sama ketika digunakan berulang kali pada kondisi yang sama. Mengapa reliabilitas penting? Jika kuesioner tidak reliable, hasil penelitian bisa jadi bias atau tidak stabil. Selanjutnya, jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama, test-retest reliability. Test-retest reliability menguji konsistensi hasil dengan mengulang pengukuran pada waktu yang berbeda. Cara ukurnya bisa melalui hitung korelasi antara hasil tes pertama dan kedua. Contoh, kuesioner kepuasan pelanggan diisi ulang setelah 2 minggu oleh responden yang sama. Yang kedua, ada internal konsistensi. Internal konsistensi mengukur sejauh mana item-item dalam kuesioner saling berkorelasi. Metodenya terdapat 2 metode. Yang pertama ada Cronbach's alpha, yaitu nilai lebih dari atau sama dengan 0,7 dianggap reliable. Yang kedua ada split half method. Split half method membagi kuesioner menjadi 2 bagian dan menghitung korelasi antar bagian. Semakin tinggi nilai alpha, maka semakin konsisten jawaban responden terhadap berbagai pertanyaan yang mengukur konstruk yang sama. Contoh, jika pertanyaan "saya puas dengan layanan" dan layanan memenuhi harapan memiliki jawaban konsisten, maka alpha akan tinggi. Yang ketiga, inter-rater reliability. Inter-rater reliability dilakukan dengan mengajukan kuesioner yang sama kepada kelompok responden pada 2 waktu yang berbeda dengan jarak waktu yang cukup. Jika responden memberikan jawaban yang serupa pada kedua kesempatan tersebut, maka kuesioner dapat dianggap memiliki reliabilitas yang tinggi. Terdapat 2 metode. Yang pertama adalah Kappa-Cohen. Kappa-Cohen digunakan untuk data kategorikal. Yang kedua ada ICC atau Intra-Class Correlation Coefficient. Digunakan untuk data kontinu. Contoh, 2 dokter menilai tingkat keparahan penyakit pasien dari skala 1 sampai 5. Yang keempat, Parallel Forms Reliability. Parallel Forms Reliability menguji konsistensi antara 2 versi alat ukur yang setara. Contohnya, 2 kuesioner berbeda tapi mengukur konstruk yang sama. Misalnya adalah stres kerja. Faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama ada panjang kuesioner atau jumlah item. Semakin banyak item pertanyaan yang mengukur konstruk yang sama, reliabilitas cenderung meningkat. Alasannya, lebih banyak item akan memberikan lebih banyak data untuk menangkap konsistensi. Selanjutnya, kualitas item pertanyaan. Faktor yang mempengaruhi yang pertama ada kejelasan. Pertanyaan harus jelas dan tidak ambigu. Contohnya, berapa hari dalam seminggu Anda berolahraga minimal 30 menit? Yang kedua ada double barrel question, yaitu menghindari pertanyaan yang menggabungkan 2 konsep sekaligus. Contohnya, apakah dosen Anda ramah dan menjelaskan materi dengan baik? Seharusnya pertanyaan tersebut dipisahkan menjadi 2 pertanyaan, menjadi apakah dosen Anda ramah dan apakah dosen Anda menjelaskan materi dengan baik. Yang ketiga, skala pengukuran. Gunakan skala yang konsisten, misal semua Likert 1-5. Dampak kualitas item pertanyaan pada reliabilitas adalah item yang ambigu atau buruk akan mempengaruhi konsistensi internal atau alpha Cronbach turun. Selanjutnya, ada homogenitas sampel. Yang pertama, responden sangat homogen. Misalnya, semua memiliki pendapat serupa. Jika varian jawaban kecil, maka alpha Cronbach mungkin turun. Yang kedua, responden heterogen atau bervariasi. Jika varian jawaban meningkat, maka alpha Cronbach cenderung lebih tinggi. Contoh, kuesioner motivasi kerja diisi oleh tim yang sangat kompak atau skor hampir sama, maka alpha Cronbach mungkin rendah.
Jika diisi oleh berbagai tim dengan budaya berbeda, maka varian meningkat, atau Cronbach mungkin lebih mencerminkan reliabilitas sebenarnya. Solusinya, pastikan sampel mencerminkan keragaman populasi, dan menginterpretasikan alpha dengan mempertimbangkan karakteristik sampel. Selanjutnya, ada skala pengukuran. Skala dengan lebih banyak pilihan, misalnya Likert 1-7, biasanya lebih reliable daripada skala terbatas 1-3. Alasannya, skala yang luas memungkinkan responden mengekspresikan variasi sikap lebih akurat. Contohnya, yang pertama skala 1-3. 1 yaitu tidak puas, 2 netral, dan 3 puas. Maka skala dengan rentang 1-3 memiliki rentang yang sempit. Kemungkinan responden akan terpaksa memilih netral. Selanjutnya ada skala 1-5. Yang pertama, sangat tidak puas. Yang kedua, tidak puas. 3 netral, 4 puas, dan 5 sangat puas. Skala 1-5 memiliki rentang lebih luas, maka reliabilitas lebih baik. Selanjutnya, administrasi pengukuran. Administrasi pengukuran bisa dipengaruhi oleh kondisi pengisian, contohnya lingkungan. Suasana bising atau tidak nyaman dapat mempengaruhi konsentrasi. Contohnya, kuesioner diisi di ruangan tenang dibanding di keramaian, maka kemungkinan reliabilitas berbeda. Selanjutnya, latar belakang responden. Latar belakang responden dipengaruhi oleh pemahaman terhadap pertanyaan. Misal, responden dengan pengetahuan rendah tentang topik yang dibahas kemungkinan menjawab secara acak. Contohnya, pertanyaan teknis tentang keamanan cyber diisi oleh orang awam, maka jawaban tidak konsisten. Solusinya, menggunakan bahasa yang sesuai dengan target responden dan melakukan pretest untuk memastikan pertanyaan yang dipahami. Jadi, setelah mempelajari reliabilitas kuesioner, kita bisa menyimpulkan 3 hal penting. Yang pertama, reliabilitas adalah kunci data yang andal. Tanpa konsistensi jawaban, hasil penelitian bisa bias atau tidak stabil. Yang kedua, gunakan metode yang tepat, seperti Cronbach Alpha untuk mengkonsistensi internal, test retest untuk menstabilisasi waktu, dan iterator untuk kesepakatan pengamat. Dan yang terakhir, perhatikan faktor penentu seperti jumlah item, kualitas pertanyaan, dan karakteristik responden. Kuesioner yang reliable sama dengan data yang berkualitas. Ingat, kuesioner yang tidak reliable ibarat menggaris yang panjang berubah-ubah. Hasil pengukurannya jadi tidak berarti. Sebelum menyebar kuesioner, selalu uji reliabilitas ya. Dengan begitu, data Anda bisa dipertanggungjawabkan dan penelitian pun lebih kredibilitas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.